Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dapat hadir lagi bersama rekan-rekan sekalian yang dimana pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah. Dan dimana kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kemarin dari Bu Hajah Yuki berikan mengenai tentang penulisan kata. Kita lanjut saja kepada rekan-rekan yang akan menjelaskan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatimah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan jenis penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku ini saya pinjam. Yang kedua, aku sayang kamu. Yang ketiga, hati ini penuh sesak. Keempat, dia merusak saya. Yang kelima, aku tahu itu. Selanjutnya, kata turunan. Timbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis rangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, mempermainkan wanita. Yang kedua, diperbudak jabatan. Yang ketiga, mahasiswa semester akhir. Yang keempat, ideologi Pancasila. Yang kelima, ekstrakurikuler yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya, Fitri Fatimah. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari slide 6, yaitu bentuk ulangan. Bentuk ulangan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak baik, buku-buku menarik, lauk pauk yang enak, hati-hati di jalan, ramah tamah terhadap tamu. Nah, selanjutnya slide ke-7, yaitu gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsur ditulis terpisah. Contohnya, Duta Besar Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, orang tua yang mabuk, simpang 4 tadika mesra, kambing hitam itu nakal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nai Yani Misriani. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Nah, biasanya kata ganti ini untuk menggantikan seseorang agar tidak menyebutkan secara berulang-ulang. Kata ganti ini juga bisa diletakkan di depan maupun di belakang. Nah, contohnya aku adalah seorang dokter. Banyak pasien yang aku sembuhkan. Nah, akunya di depan. Selanjutnya yaitu Ahmad. Sebagai siswa baik, kau harus mencontohkan yang baik ke temanmu. Nah, untuk katamunya di belakang dan kaunya di tengah. Dan selanjutnya, meskipun Ferguson bukan orang yang pintar, tapi dirinya berhasil mengalahkan saingannya. Nah, saingannya itu nyanya itu di belakang. Dan selanjutnya kata depan di, ke, dari, dan sang. Perbedaannya, kata depan dan kata gabungan adalah cara penulisan katanya. Nah, contohnya di sana saya sekolah, ke Singapura ibu berlibur, dan selanjutnya dari tadi saya menunggu Anda. Dan selanjutnya, pemadam kebakaran biasanya disebut sang penakluk api. Dan selanjutnya itu si Ferguson itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saya Halimatus Salamah dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan kata partikel, kata serapan. Kata partikel lah, kah, tahun, dan per. Kata partikel adalah kata tambahan yang diletakkan di belakang kata dasar. Tujuannya untuk memperjelas maksud kata dasar. Penulisan partikel ini ditulis serangkai dengan kata yang ditulisnya. Contohnya, merekalah penyebab masalahnya,
Benarkah dia mencintaiku? Apatah yang harus kulakukan untuk mendapatkanmu? Meskipun begitu, aku tetap mencintaimu. Berapa harga buah itu per kilonya? Kemudian kata serapan. Kata serapan, bahasa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai kata, dari bahan yang ada. Biasanya dari negara-negara yang pernah mengunjungi atau mampir ke negara kita, seperti Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Ada juga yang muncul bahasa daerah-daerah kita seperti Sanskerta. Ada 2 unsur asing yang masuk ke Indonesia, yaitu yang belum sepenuhnya terserap ke bahasa Indonesia dan masih disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kristal menjadi kristal, sentral menjadi sentral, konfor menjadi kompor, kupon menjadi kupon, rasio menjadi rasio. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesimpulannya, setiap kata harus ditulis dengan benar gitu. Penspasian, penggabungan ataupun mengenai tentang penggandaan gitu. Tidak boleh kita menulis dengan segagabah mungkin karena telah diatur dalam kitab EYD atau ejahan yang telah disempurnakan. Tidak bisa kita menulis dengan apa semau kita gitu. Karena dari pemerintah sendiri ataupun dari pakar-pakar bahasa Indonesia sendiri telah mensepakati adanya hal tersebut gitu, untuk adanya keteraturan dalam penulisan bahasa Indonesia. Saya harap rekan-rekan dapat memahami materi yang telah disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau misalkan ada kekurangan, itu muncul dari kita sebagai manusia, dan untuk kelebihan itu yakinkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.